Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Raya, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Perdata Islam Indonesia yang diampu oleh Bapak Komaruzaman. Adapun judul semiskripsi saya yaitu tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan campuran beda agama antara WNI dan WNA. Namun sebelum saya mempresentasikan hasil tugas semiskripsi yang telah saya buat, izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan rasa hormat kepada yang pertama Dr. Haji Syarif SAG MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, yang kedua Dr. Muhammad Hasan MA MAG selaku Ketua Dekan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, yang ketiga Bapak Abu Bakar MSI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dan yang terakhir Bapak Komaruzaman SHI MSI BAA yang bersedia menjadi pembimbing utama dan telah memberikan bimbingan terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu di bab 1 ada latar belakang masalah, yaitu dalam praktiknya terkhusus di Indonesia, perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu keluarga negaraan. Terdapat kasus-kasus di mana suami istri berasal dari latar belakang agama atau keluarga negaraan yang berbeda. Oleh karenanya, timbullah suatu peraturan perkawinan di Indonesia, yaitu dalam bentuk hukum positif, yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan, tentang perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama antara WNI dan WNA di Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimanakah ketentuan hukum positif Indonesia mengatur persoalan perkawinan beda agama antara WNA dan WNI. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat masalah, yaitu yang pertama mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Yang kedua mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia tentang perkawinan beda agama antara WNI dan WNA. Kemudian sedangkan manfaat dalam penyusunan penelitian ini yaitu yang pertama, secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan khususnya bidang hukum perdata pada umumnya serta sebagai acuan terhadap penelitian sejenis pada khususnya. Yang kedua, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pengembangan ilmu hukum pada Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah khususnya. Masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Di sini kami membandingkan beberapa penelitian atau skripsi terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh yang pertama yaitu Harjono tahun 2015 di IAIN Kendari dengan judul skripsi peranan tokoh masyarakat dalam meminimalisir nikah beda agama di Desa Unggolino, Kecamatan Puriara, Kabupaten Konawe. Yang kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Ratna Jatiningsih tahun 2012 IAIN Surakarta dengan penelitian yang berjudul Perkawinan Beda Agama, Studi Analisis Pemikiran Quraish Sayyid dan Tafsir Al-Musbah. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arianto Niko Pamungkas tahun 2013 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama, Studi Kasus di Pengadilan Surakarta. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Di sini kami membaginya menjadi 3. Yang pertama pengertian pernikahan, yang kedua pengertian WNI, dan yang ketiga pengertian WNA. Yang pertama saya jelaskan pengertian perkawinan atau pernikahan.
Menurut Undang-Undang Perkawinan adalah pengertian perkawinan ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu pengertian warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk warga. Yang ketiga yaitu warga negara asing. Berdasarkan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing ini memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian atau pustaka. Di sini untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka saya menggunakan jenis penelitian pustaka, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau menafsirkan tingkah laku yang dapat digunakan untuk menerangkan dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua yaitu sifat penelitian atau kualitatif. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya yaitu untuk bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yang ketiga yaitu pendekatan penelitian normatif atau yuridis. Pendekatan penelitian ini merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu perkawinan beda agama menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Yang keempat yaitu sumber data penelitian. Yang pertama dibagi lagi menjadi dua, yaitu data primer dan yang kedua yaitu data sekunder. Dalam data primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan D kompilasi hukum Islam. Yang kedua yaitu data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Yang kelima yaitu teknik analisis data, deskriptif analisis. Analisis deskriptif atau kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Langsung saja masuk pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama tinjauan umum pernikahan campuran beda agama antara WNI dan WNA. Yang pertama pengertian perkawinan campuran beda agama. Pengertian perkawinan campuran beda agama yaitu perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Yang kedua yaitu peraturan pelaksanaan perkawinan campuran beda agama di Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di Indonesia atau luar negeri dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan yang telah diatur dalam pasal 59 ayat 2. Yang kedua yaitu tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan campuran beda agama antara WNI dan WNA. Di sini saya menggunakan dalil dalam ayat Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan yang di dalamnya memberikan petunjuk larangan untuk menikah dengan wanita musyrik atau non-muslim.
Yang terakhir yaitu bab 5 penutup dalam yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menanggapi tentang perkawinan campuran, baik agama ataupun perbedaan kewarganegaraan, peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan suatu kelonggaran untuk melaksanakannya bagi pasangan perkawinan beda agama maupun kewarganegaraan. Bagi pasangan perkawinan beda kewarganegaraan bisa mencatatkan perkawinannya di KUA. Bagi mereka yang beragama Islam dan kan dapat mencatatkan perkawinannya di catatan sipil bagi mereka yang non-muslim. Salah. Yang terakhir yaitu bab 5 kesimpulan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menanggapi tentang perkawinan campuran, baik agama ataupun perbedaan kewarganegaraan, peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan suatu kelonggaran untuk melaksanakannya. Bagi pasangan perkawinan beda kewarganegaraan bisa mencatatkan perkawinannya di KUA bagi mereka yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi mereka yang non-muslim. Baiklah, sekian presentasi hasil dari semiskripsi yang telah saya buat yang bertemakan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan campuran beda agama antara WNA dan WNI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menanggapi tentang perkawinan campuran, baik agama ataupun perbedaan kewarganegaraan, peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan suatu kelonggaran untuk melaksanakannya bagi pasangan perkawinan beda agama maupun kewarganegaraan. Ya. Bagi pasangan perkawinan beda kewarganegaraan bisa mencatatkan perkawinannya di KUA bagi mereka yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi mereka yang non-muslim. Baiklah, sekian presentasi hasil dari semiskripsi yang telah saya buat yang bertemakan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan campuran beda agama antara WNA dan WNI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.